Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Audifa Azhar Muhammad, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, jurusan Administrasi Bisnis. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan posisi keuangan dari buku Memahami Laporan Keuangan edisi ke-9 dari Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan yang isinya apa yang dimiliki perusahaan atau kita bisa sebut dengan aset. Setelah itu, apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar, itu disebut dengan liabilitas. Dan ketiga adalah kepada pemilik internal atau kita bisa sebut ekuitas pemegang saham pada titik waktu tertentu. Perlu diketahui, aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Sebuah laporan perusahaan itu sangat penting di dalamnya memiliki tanggal laporan posisi keuangan. Tanggal laporan posisi keuangan itu adalah titik waktu yang ditentukan oleh perusahaan di laporan keuangan mereka. Biasanya perusahaan itu menentukan tanggal laporannya pada akhir tahun, akhir triwulan, atau akhir periode akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas item dan akun pada laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu aset. Apa sih di dalamnya aset itu? Aset itu di dalamnya ada aset lancar. Aset lancar merupakan jenis aset yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Dan aset lancar ini terdiri dari uang kas, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan dagang. Dan kita bisa lihat di contoh bagian kanan, di aset lancar pada laporan ini terdiri dari kas, sekuritas, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka. Akun pertama pada laporan ini di aset lancar adalah kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Kas adalah uang dalam bentuk apapun yang berguna untuk membiayai operasional perusahaan, dan sekuritas yang diperdagangkan merupakan kas yang telah diinvestasikan karena tidak segera dibutuhkan. Sekuritas ini dibentuk karena adanya kas yang tersisa maupun kas yang tidak segera dibutuhkan. Jadi perusahaan itu melakukan investasi kepada kasnya agar bisa disimpan dan meminimalkan fluktuasi tingkat bunga. Contoh sekuritas yang diperdagangkan adalah falas, wesel tagih, deposito, surat berharga, dan repo. Selanjutnya piutang usaha merupakan saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit. Kita bisa lihat di bagian kanan, piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan ini sebesar 8.960 dan sudah dicadangkan sebagiannya menjadi akun piutang ragu-ragu sebesar $448 pada tahun 2010 dan 417 pada tahun 2009. Selanjutnya adalah persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Di dalam akun persediaan ini ada 3 metode untuk menghitung beban pokok pendapatan. Kita bisa lihat kasus di sini bahwa sebuah perusahaan membeli 5 item dengan harga yang berbeda-beda. Kita bisa lihat item 1 sampai item 5 itu harganya beda-beda ya. Dan ada 3 metode akuntansi persediaan di bawahnya. Pertama, FIFO. FIFO kan artinya first in first out. Berarti barang yang pertama dibeli, barang yang pertama dijual pula. Berarti ada barang 1, 2, 3 itu adalah barang yang pertama dibeli, dan 1, 2, 3 itu pun adalah barang yang pertama dijual. Beda dengan LIFO. Kalau LIFO adalah barang terakhir yang dibeli, itu yang akan dijual pertama. Berarti barang 5, 4, dan 3 adalah barang yang dijual pertama. Dan ketiga adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini kita bisa lihat cara menghitungnya adalah total biaya bagi 5 dikali 3. Tergantung dari angka 3 itu tergantung dari item yang dijual maupun barang yang tersisa di persediaan. Dan kita bisa lihat di tabel bawahnya, di FIFO, antara beban pokok pendapatan dan penilaian persediaan itu terbagi dengan rata. Dan di LIFO, beban pokok pendapatan itu lebih besar dari penilaian persediaan, yang artinya
pendapatan pada awal di DIVO itu banyak, tapi persediaan pas akhirnya itu akan sedikit. Dan biaya rata-rata itu lebih tergantung akun item-item yang dijual. Kita bisa lihat di sini bahwa beban pokok pendapatan pada biaya rata-rata itu lebih tinggi dari penilaian persediaan. Berarti biaya rata-rata itu mirip dengan DIVO pada kasus ini, yaitu beban pokok pendapatan lebih tinggi, tapi persediaan untuk nanti itu lebih rendah. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka pada akun ini berarti biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan. Contoh dari beban dibayar di muka ini adalah asuransi, sewa, pajak properti, dan utilitas kadang dibayar di muka. Item selanjutnya pada laporan perusahaan ini adalah aset tetap. Nah, sebelumnya kan kita bahas aset lancar. Di dalam aset tetap ini berarti adalah aset yang menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, beda dengan aset lancar yang di bawah 1 tahun, dan merupakan aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini bahwa aset tetapnya adalah properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap ini mempunyai umur atau bisa disebut dengan depresiasi atau penyusutan. Depresiasi adalah suatu biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama periode tertentu. Semakin lama kita menggunakan barang, pasti kan lama-lama makin rusak. Nah, kerusakan tersebut disebut dengan depresiasi. Depresiasi ini ada metode perhitungannya. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus ini, beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis dari aktiva tersebut. Tidak berpengaruh dari volume produk atau jasa yang dihasilkan. Kita bisa ambil contoh di sini, misal pada perusahaan REC membeli segunung ski semu yang berharga $50.000 dan gunung ini memiliki manfaat selama 5 tahun dan $0 nilai sisa pada akhir periode. Nah, metode garis lurus ini rumusnya adalah dasar yang dapat didepresiasi atau kita bisa hitung dengan biaya dikurangi dengan nilai sisa dibagi periode depresiasi. Nah, biaya dikurangi nilai sisa ini kita bisa dapat dari yang info di atas bahwa biaya itu sebesar 50.000 dan nilai sisa sebesar $0. Berarti 50.000 dikurang $0. Habis itu periode depresiasi itu adalah tahun sampai barang itu habis masa pakainya atau bertemu dengan akhir periode. Pada kasus di atas diketahui bahwa 5 tahun adalah periode depresiasi ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa rumusnya adalah 50.000 kurang 0 bagi 5 tahun. Berarti $10.000 itu biaya depresiasinya. Selanjutnya yaitu metode dipercepat. Metode penyusutan yang mengalokasikan proporsi yang relatif besar dari biaya aset untuk tahun-tahun awal dari masa manfaat aset. Kita bisa lihat contoh di sini yang sama seperti contoh sebelumnya. Misal pada perusahaan REC memiliki gunung ski semu yang berharga $50.000 dan gunung ini memiliki manfaat selama 5 tahun dan $0 nilai sisa pada akhir periode. Rumus ini adalah biaya dikurangi akumulasi depresiasi dikalikan dengan 2 kali tarif garis lurus. Dan yang terakhir adalah aset lain. Aset ini merupakan akun yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori aset atau aktiva sebelumnya. Misalnya biaya praoperasi, bangunan dalam proses penyelesaian, mesin dalam proses instalasi, aset tak berwujud, dan total aset. Dan kita bisa lihat di sini, akun pada aset lain adalah total aset. Dan demikian penjelasan dari saya. Dan penjelasan ini sebenarnya belum selesai, bakal ada satu video lagi yang akan dilanjutkan di next video. Jadi terima kasih sudah menonton video saya dan mohon maaf banget jika penjelasan saya kurang jelas karena kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, sekian dan terima kasih.